Shalom, apa kabar semuanya? Teman-teman di seluruh kawasan Nusantara, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan membahas banyak hal tentang kehamilan. Nah, sesi pertama adalah tentang morning sickness. Saudaraku yang terkasih, apakah Anda pernah mengalami berbagai macam keluhan pada saat Anda mengalami kehamilan? Mungkin bagi Anda yang sudah pernah hamil, jawabannya adalah iya. Tetapi bagi mereka yang belum hamil, Anda harus belajar tentang ini. Karena siapa tahu saat Anda hamil nanti, Anda akan mengalaminya. Karena berbagai macam keluhan pada saat kehamilan trimester pertama, itu adalah hal yang sangat wajar. Dan seringkali terjadi pada semua orang yang sedang mengalami kehamilan trimester pertama. Walaupun tidak semuanya, tetapi sebagian besar dan nyaris hampir seluruhnya ibu hamil cenderung mengalami gangguan mual dan muntah pada saat kehamilan yang kita sebut sebagai morning sickness. Walaupun kejadian mual muntahnya dan rasa nggak enak banget itu hadir pada saat siang hari, sore hari, malam hari, tetap namanya morning sickness. Dan saudaraku yang terkasih, apa yang menyebabkan terjadinya morning sickness ini adalah karena adanya ketidakseimbangan hormon pada saat hamil, yaitu hormon HCG. Nah, saudaraku, ibu hamil perlu mendapatkan pemikiran yang tenang, tidak boleh stres, dan menghindari bau-bauan yang menyengat, baik melalui makanan atau bau makanan maupun udara. Karena pada saat hamil, penciuman ibu sangat-sangat sensitif. Apabila Anda hamil dan Anda mengalami morning sickness, sediakan cemilan ya dimanapun Anda berada. Baik di tas, pada saat Anda berpergian untuk mengatasi keluhan morning sickness. Walaupun ini tidak membahayakan bagi ibu dan janin, morning sickness dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Pada beberapa wanita, morning sickness yang gejalanya parah mungkin akan terjadi suatu yang kita namakan sebagai hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum akan kita kupas nanti di video yang selanjutnya. Namun saya akan kasih gambaran besarnya bahwa hiperemesis gravidarum adalah kondisi yang mual muntah parah yang dialami oleh ibu hamil. Kondisi ini rentan menyebabkan dehidrasi dan penurunan berat badan yang drastis. Jika ibu hamil mengalami hiperemesis gravidarum, penanganan intensif perlu dilakukan untuk mencegah komplikasi. Apa sih penyebab morning sickness? Belum diketahui secara pasti penyebab dari morning sickness. Namun perubahan hormon pada ibu hamil di trimester awal kehamilan diduga berperan dalam memicu terjadinya kondisi ini. Selain perubahan hormonal, terdapat beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya risiko morning sickness. Di antaranya adalah pertama, mengandung anak yang pertama atau kita sebut sebagai primigravida. Yang kedua, mengandung anak kembar atau kita sebut dalam istilah kebidanan dan kedokteran adalah gemeli. Yang ketiga, mengalami morning sickness pada kehamilan sebelumnya. Yang keempat, memiliki anggota keluarga yang mengalami morning sickness. Dan kelima, sering mengalami mabuk perjalanan. Ayo, siapa perempuan di sini yang sering mengalami mabuk perjalanan dan Anda belum hamil? Maka pada saat Anda hamil nanti, kemungkinan besar
Anda mengalami morning sickness. Biasanya kondisi ini akan mulai mereda pada pertengahan trimester kedua. Meski demikian, morning sickness ada juga yang terjadi sepanjang masa kehamilan. Nah, jadi selama hamil bulan pertama sampai memasuki bulan ke-10, Anda terus mengalami mual dan muntah. Kapan Anda harus ke dokter? Mual dan muntah pada saat hamil itu adalah hal yang wajar karena merupakan salah satu tanda kehamilan yang normal ya seperti ini. Nah, meski demikian tetap lakukan pemeriksaan rutin baik ke dokter maupun ke tenaga kesehatan yaitu ibu bidan. Nah, untuk apa? Untuk memantau kondisi kehamilannya. Anda juga disarankan untuk datang ke dokter apabila Anda mengalami mual muntah yang bertambah parah. Supaya apa? Supaya penanganannya lebih maksimal. Apa saja sih gejala daripada morning sickness? Gejala utamanya mual dan muntah saat hamil. Walaupun lebih sering terjadi di pagi hari, tapi juga bisa siang, sore, hingga malam. Gejala tersebut dipicu oleh berbagai hal. Di antaranya adalah aroma tertentu, misalnya ada tukang bakso di depan rumah jadi mual, tukang soto jadi mual, kemudian makanan pedas sampai suhu yang panas juga bisa menyebabkan seorang ibu hamil jadi mual. Jika muntahnya terjadi berlebihan, ibu hamil mengalami morning sickness sekaligus nyeri pada dada. Morning sickness lebih sering terjadi pada trimester pertama kehamilan atau sekitar bulan kedua dan bulan ketiga kehamilan. Namun, ada juga yang ibu mengalaminya sepanjang masa kehamilan, sejak bulan pertama hingga mendekati proses kelahiran. Morning sickness jangan diremehkan. Suatu saat bisa timbul gejala yang lebih parah, misalnya sakit perut, demam, jantung berdebar-debar, pusing atau terasa akan pingsan, sakit kepala yang muncul berkali-kali, kemudian urin keluar sedikit dan berwarna agak gelap, muntah yang mengandung darah atau berwarna kecoklatan, tidak dapat makan dan minum sama sekali, tubuh terasa sangat lelah, kemudian penurunan berat badan dan linglung. Bila sudah terjadi seperti ini, maka segera meminta pertolongan ke dokter, karena ini akan menjadi hiperemesis gravidarum dan cukup berbahaya bagi ibu. Bagaimana penanganan morning sickness? Pada kebanyakan kasus, morning sickness adalah kondisi yang tidak memerlukan penanganan medis yang khusus ya. Akan tetapi ibu hamil bisa melakukan beberapa cara berikut ini yang bisa menolong kondisinya. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang ringan. Misalnya biskuit. Nah, itu bisa dilakukan saat beranjak bangun tidur atau sebelum beranjak dari tempat tidur. Nah, kemudian yang kedua adalah makan dalam porsi yang kecil tapi sering. Menghindari makanan yang pedas dan berlemak, minum air putih lebih banyak, menghindari minum minuman yang berkafein seperti kopi. Kemudian mengkonsumsi suplemen kehamilan sebelum tidur. Jadi ada suplemen kehamilan yang diberikan oleh bidan atau dokter, misalnya vitamin, tablet tambah darah, itu bisa dikonsumsi sebelum tidur, karena apabila dikonsumsi pada pagi hari, siang hari, sore hari, mualnya akan panjang. Jadi kalau tidur dia akan mengurangi rasa mual. Kemudian menghirup udara segar dan menenangkan pikiran. Berikutnya lagi apa yang bisa dilakukan? Longgarkan bra, pakai pakaian yang nyaman, misalnya daster. Kemudian menghindari penggunaan pengharum ruangan atau parfum yang baunya menyengat. Nah, menghirup aroma buah-buahan juga boleh, seperti lemon, jeruk, apel, atau mint. Berikutnya adalah
Obat-obatan apa saja yang biasanya diberikan pada saat seorang ibu hamil mengalami morning sickness? Yang pertama, vitamin. Tapi biasanya vitamin baru akan diberikan oleh seorang tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun dokter, jika ibu mengalami morning sickness yang parah. Misalnya adalah vitamin B6 atau obat anti mual yang lain. Berikutnya adalah bagaimana pencegahan morning sickness. Tentu tidak semua orang nyaman dengan kondisi seperti ini dan menerima kondisi morning sickness yang dideritanya setiap hari. Maka dari itu sebetulnya ini bisa dicegah. Caranya gimana? Ibu bisa menghindari bau makanan yang bisa memicu rasa mual, seperti makan makanan yang terlalu pedas, panas, atau yang mengandung banyak gula. Selain itu, ibu hamil juga dianjurkan untuk makan secara perlahan. Jangan terburu-buru dalam porsi yang lebih sedikit, yang penting sering. Saat ibu merasa mual, ibu dapat mengkonsumsi yang asin-asin. Nah, kemudian roti bakar boleh, pisang boleh, jagung, biskuit, perasan lemon, atau produk minuman dan makanan yang mengandung jahe juga bisa. Jika ibu hamil merasa perlu mengkonsumsi obat anti mual, disarankan jangan beli sendiri ya, tapi harus konsultasi dengan tenaga kesehatan, misalnya dokter atau bidan yang merawat Anda. Demikian ibu-ibu tentang morning sickness. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat untuk ibu-ibu, baik untuk ibu-ibu yang sudah pernah hamil dan memulai kehamilan berikutnya, ataupun adik-adik yang akan merencanakan kehamilan. Terima kasih, Tuhan memberkati.